Jadi seandainya ketika kita ini menyebutkan, kita ini mendapati leluhur para habib yang bernama Al-Imam Ubaidillah Ibnul Imamul Muhajir ilallah Ahmad bin Isa, nanti mereka tidak akan merasa cukup. Kenapa? Karena apa? Mana dalilnya? Bahwasanya Ubaidillah ini memiliki anak yang bernama Alwi. Kemudian terus dari Ubaidillah, Alwi, kemudian Muhammad, kemudian Alwi, kemudian Ubaidillah lagi, kemudian Alwi As-Tsani, kemudian Ali, kemudian Muhammad bin Ali, Khalid Qasam, Muhammad bin Ali Sahib Mirbad, kemudian Ali Walidul Faqih, kemudian kepada Faqihil Muqaddam, dan seterusnya sampai kepada Ali As-Sakran. Jadi nggak berhenti ya, nggak berhenti. Terus lanjut. أيضا ويتسلسل هذا لا يمكن أن تطبقه على كل الأنساب. Jadi semua itu tidak bisa diaplikasikan kepada seluruh nasab. Nggak bisa. Tapi begini antum itu ada satu hal yang lupa. Bahwa nasab Alawi itu nasab yang paling sahih sedunia. Nasab yang paling sahih sedunia itu adalah nasab Alawi. Yang udah diisbat jadi cucu. Ya itu sama aja, Beb. Bukan itu jalur paternal ya. Bukan itu, enggak, tetap. Mau itu O, mau itu R, mau itu L, mau itu T, mau itu E, mau itu G. Nah, semuanya itu bukan jalur paternal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi apa tadi? Saya sampai lupa itu. Ulangi lagi ya. ابنه أيضا ويتسلسل هذا لا يمكن أن تطبقه على كل الأنساب وهذا من الجهل. وهذا من الجهل. Nah, ini adalah bagian dari kebodohan. Antum itu nggak ingat, wahai Syekh. Antum itu nggak ingat bahwasanya nasab Alawi adalah nasab yang paling sahih sedunia. Masa nasab yang paling sahih sedunia diakui di mana-mana, ditulis oleh para ulama dalam kitab sejarah mereka, tarikh mereka, tabaqat mereka, fatwa mereka, risalah mereka. Kemudian para ahli tafsir, para ahli hadis dalam fatwa, dalam ijazah, dalam risalah, dalam tulisan, dalam fatwa, dalam ceramah mereka, baik secara nasran wa nadman, secara nadham atau secara nasr. Nadham itu puisi, nasr itu prosa. Gak ada. Bahkan tertulis juga itu dalam kitab Buqiyah bahwasanya para habaib Alawi itu adalah afdhalun nas. Karena ahlul bait afdhalun nas wa afdalu abi alwi afdalu ahlul bait. Masa nggak tahu? Kalau belah paling sahih, datanya pasti lengkap. Ini paling sahih tapi nggak punya data. Ini kan masalah ini sebenarnya ini. Berarti kan klaimnya apa? Klaim dobol berarti. Nah, masa kan gak enak juga nanti ketika disebut nasabnya nasab dobol. Nasab paling sahih dobolnya. Kan gak enak juga disebut kayak gitu kan nanti. La ilaha illallah. Terus, ini nasab paling sahih loh. Nasab paling sahih sedunia seperti ini. Apalagi yang hanya sekedar sahih. Apalagi yang hanya sekedar setengah sahih. Apalagi yang mardud. Itu. Ya, betul, Beb. Richard ya. Nah, lanjut. لو أردت أن تطبق هذا الأمر وتقول أن لابد أن يكون للإنسان مصدر لكل رجل من آبائه لأبطلنا كل الأنساب. Jadi seandainya ketika kita itu membutuhkan dari setiap tokoh dari dalam Amudun Nasab itu harus ada harus ada dalilnya atau kitab sezamannya, maka kita itu semuanya akan membatalkan seluruh nasab. Emang kenapa? Kalau kita batalkan seluruh nasab, emang kenapa? Lebih baik seseorang yang tidak ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, sementara dia punya data, daripada koar-koar ngaku cucu Nabi, koar-koar ngaku paling sahih sedunia, koar-koar nasab yang paling sahih, diakui bahkan mendapatkan ijma dari para ulama, ya, tapi dia nggak punya data. Atau mending cicing, bengus, mendingan diam. Nggak koar-koar, tapi dia punya data. Betul nggak, Beb? Teguh Charles Iskandar Muda.
La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, na'am. Ampun. Hol Jawa cina, nggak ada. Hol Jawa, nggak ada. Jawa tidak mati kawan. Terus. الأنساب تبطل بهذا الجهل المركب. Allah, jadi jahal murakkab berarti yang membatalkan nasabnya Habib itu dia memiliki sifat kebodohan yang murakkab. Sini saya rasa logikanya kebalik. Logikanya kebalik. Bagaimana bisa? Ini secara logika dulu lah, gampang secara datanya ya. Nasab yang paling sahih sedunia, tapi untuk membuktikan leluhur mereka yang paling atas, dari klaimnya itu, Baidillah, nggak bisa. Nah berarti paling sahih dari mana? Paling sahih framingnya. Paling sahih, iklannya. Paling sahih. Nasab alawi itu sahih. Nasab alawi itu sahih. Web Charles dari Zimbabwe, subhanallah, antum jauh-jauh dari Zimbabwe ya. Nasab alawi sahih. Dan kemudian ya karena Syekh Ibrahim bin Mansur ini membahas atau mengkaji beberapa nasab-nasab yang lain, sehingga muncullah pro kontra dari statement-statement selain statement Balawi ya, yang menyatakan bahwa atau memicu banyak statement dari para tokoh-tokoh dari keluarga Al-Abdali yang merupakan keturunan dari para syarif-syarif Mekah itu justru meragukan nasabnya Syekh Ibrahim bin Mansur. Dan di sisi lain memang dari keluarga besarnya Syekh Ibrahim bin Mansur itu mereka memiliki haplogrup yang berbeda. Apa itu R? Haplogrup R ya. Daerah Iran situlah. Daerah Iran. Jadi tidak ada kaitannya dengan Arab, bukan J1. Sehingga ketika haplogrupnya Syekh Ibrahim bin Mansur itu adalah R, sementara para syarif-syarif Makkah itu haplogrupnya adalah J1, FGC 10500 dengan L berapa itu 858 atau 859 itu saya lupa. Ini di belakang saung kemarin di Ting It tadi sore itu. Ya pada akhirnya Syekh Ibrahim bin Mansur itu yang mengharamkan DNA. Nah tentu dengan statement ini, statement bahwasannya DNA itu tidak bisa menelusuri leluhur-leluhur yang jauh. YDNA ya. YDNA itu tidak bisa menelusuri leluhur-leluhur yang jauh. Sehingga ya diharamkanlah oleh Syekh Ibrahim bin Mansur. Jadi kalau kita lihat bagaimana kesamaan antara ada Ustadz juga R, subhanallah, itu berarti saudara itu dengan Habib Ibrahim bin Mansur ya. Sehingga di sini kesimpulannya adalah bahwa sama-sama palsu, sama-sama nasab yang palsu. Kalau nasabnya Syekh Ibrahim bin Mansur itu kepada Husain bin Fulaitah. Husain bin Fulaitah yang katanya leluhurnya itu adalah para amir-amir Mekah, sehingga sekarang ini menggunakan gelar Al-Amir. Jadi Ibrahim bin Mansur Al-Amir, begitu ya, Asy-Syarif Ibrahim bin Mansur Al-Amir. Oh, itu bagus. Itu berarti ya bukan. Mungkin dari jalur ibu itu Teku Charles. Nah, meskipun itu bagus begitu ya. Ya, nggak masalah. Jadi coba kita simak. Jadi memang ada sisi kesamaan antara bagaimana fatwanya Habib tentang DNA, dan kemarin kan siapa Habib Aventador ya. Habib Aventador itu pun juga sedikit membahas tentang DNA. Kemudian juga garis paternal ya. Ibrahim bin Mansur menyatakan seperti itu. Kemudian Hanif Alatas itu pun juga sama, menyampaikan hal yang sama, haram mengotak-atik nasab dengan DNA. Jadi intinya sesama palsu itu pasti akan mengharamkan DNA. Baru 5 menit. Habibana Rasalena. Baru 5 menit. Jadi sama-sama palsu itu pasti akan mengharamkan DNA untuk memverifikasi nasab. Jadi jangan sampai menggunakan DNA untuk verifikasi nasab. Cukuplah kami
terlahir sebagai cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada pengotak-atikan terhadap nasab, apalagi pengotak-atikannya itu adalah dengan DNA. Jangan sekali-kali bahas DNA, jangan. Oke, sebelum ke situ, mari kita simak terlebih dahulu ya sebuah statement yang disampaikan oleh Ibrahim bin Mansur. Yang pertama, yang saya akan ulas itu adalah bagaimana pengisbatan nasabnya Habib Ba'alawi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua itu adalah tentang DNA ya. Nah ini orang Arab ini, orang Mekah meren. Well, Beb dan Naam. لذلك مسألة أن آل بعلوي أن جدهم فيه كلام أو ليس له ذكر هذه شبهة باطلة. يعني Jadi kalau dalam permasalahan bahwasanya para leluhur Habib itu ya dalam kitab-kitab terdahulu itu tidak disebutkan dalam kitab apapun, kitab manapun, yaitu syubhah. Itu biasa. Nggak muskilah, nggak masalah. Cukup sih mungkin ini Yai dan Bang DJ terkait dengan sebuah kutipan manuskrip yang berjudul Tarikh Ibnu Hisan atau sejarah Hadramut yang ditulis oleh Abdurrahman Ibnu Hasan. Nah, Tadi sedikit disampaikan oleh Kiai Haji Madudin mengenai komentar seorang keluarga dari Bawazir yang dalam catatan atau temuan yang saya temukan itu Syekh Salim Al-Qadi Bawazir itu adalah seorang nakib dari keluarga Bawazir. Mereka itu memiliki nakobah di Hadramut dengan nakobah Al-Hashimiyah kalau tidak salah. Di mana di sana itu beliau sangat mengkritisi seorang muhakkik kitab yang bernama Muhammad bin Abu Bakar Badi. Yang ternyata dilakukan oleh muhakkik ini itu tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh para muhakkik-muhakkik dari kalangan Habib seperti Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi. Artinya, data-data yang ada dalam manuskrip itu, yang ketika menyebutkan keluarga Ba'alawi, itu ternyata dicocokologikan sebagai leluhur-leluhur dari para habaib Ba'alawi. Yang padahal tokoh-tokoh yang dimaksud itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan keluarganya Habib. Nah, sehingga ketika di sana itu menyebutkan bahwa pertama kali leluhur dari Al-Bani Alwi itu adalah Ali bin Jadid, dan ternyata ini sangat atau merupakan sebuah statement yang menurut saya ya sudah sebuah statement yang sudah bisa memastikan bahwa golongan Habib dari kalangan Ba'alawi ini memang benar-benar cangkoknya itu asli, Bang Ali. Cangkokannya itu asli dilakukan oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Yang pada awalnya kita hanya menduga-duga, tapi dengan adanya statement itu terbukalah itu sebuah tabir bagaimana pencangkokan yang asli yang dilakukan oleh leluhur para Habib yang bernama Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Jadi begitu, Bang. Saya nggak bisa lama-lama ini. Nah, kayaknya mana ini, Kiai? turun nih, mental nih kayaknya. Oh. Dikit lagi, Gus. Lanjut dikit lagi, Gus. Oke. Dan tentu ketika yang ditulis atau ta'liq atau catatan kaki yang diberikan atau yang disusun oleh Muhammad Abu Bakar Badi tentang kitab tadi, itu rujukannya atau referensi-referensi yang dia gunakan itu adalah kitab-kitabnya Habib sendiri. Jadi dalam rangka untuk mengisi kekosongan, sehingga apapun itu isi manuskripnya itu dicocokologikan dengan kitab-kitabnya para Habib agar menunjukkan bagaimana kesejarahan dari para Habib di masa lalu itu ada. Ya, padahal memang seperti yang disampaikan oleh Kiai Imad tadi, bahwa sejarah mereka itu adalah sejarah yang dibikin-bikin, kreasi lah. Kreasi sebagaimana ketika kita itu menyimak
apa namanya, cerita-cerita fiksi, entah itu Kerasakti, entah itu One Piece, ataupun Dragon Ball, ataupun yang lain, itu kurang lebih sama, Bang. Sama Kalau dengan ini double, apa ini sama namanya? dengan Dragon Ball, cuman ini namanya double. Kalau saya simak, misalnya seperti cerita-cerita Garomah yang mereka sajikan di dalam kitab-kitab mereka itu, gitu. Jadi sangat begini, kita walaupun kita misalnya seperti saya ini, saya nggak mondok gitu, tetapi kan dasar-dasar syariat, dasar-dasar akidah kan diajarkan kita sebagai seorang muslim gitu. Nah, ketika kita mendengarkan cerita-cerita seperti yang disampaikan melalui panggung-panggung ngamen mereka kan sangat bertentangan begitu. Jadi saya di sini sama sekali nggak takut kalau ngebahas itu. Itu bertemu Allah untuk mengambil perintah sholat. Lah ini mau ngambil apa? Cobalah, taruhlah ada Mi'raj 70 kali, itu aja udah nggak percaya saya gitu. Kalaupun ada Mi'raj 70 kali sehari. Ah, tuh. Mau ngambil apa? Mau dapat perintah apa? Perintah apa yang dibawa gitu? Apakah perintah untuk mengkultuskan mereka? Perintah untuk mencintai mereka? Perintah untuk memberikan beras untuk habib-habib yang mabuk? Allahu a'lam bisawab, dan saya nggak percaya. Nah, Perintah deklarasi massa, Bang. mungkin seperti itu, mungkin. Ala kulli hal, terkait masalah ini, ya kan? Kita udah banyak membahas nih dengan Gus Jazuli, terutama masalah garomah-garomah ataupun khurafat-khurafat yang dibumbui dengan garomah ataupun didandani dengan karomah begitu. Jadi kita udah mencapai titik kelucuan yang bikin kita ngakak. Selama ini kan kita ngakak, Gus, ketika ngebahas itu. Iya. Bukannya takut kita kualat, malah ngakak. Saya tanya, apakah Gus Jazuli sekarang lagi terkena kualat, atau nanti kalau ada Kiai Mat naik lagi nanti kita tanya sama beliau. Apakah beliau merasakan kualat itu? Sama Justru sekali yang tidak. kita lihat, justru yang kita lihat sekarang yang kualat itu mereka gitu. Ya, misalnya nih, mohon maaf, petani seperti saya berani meroasting mereka. Apalagi teman-teman saya tukang beca gitu. Teman-teman saya tukang cilok segala macam, udah berani ngebahas mereka. Gitu. Nah, itu pertanda apa? Jadi, Pertanda udah mulai menggunakan alat berpikirnya, yakni otak, untuk memberikan penilaian, terutama ini bagi yang punya fondasi agama gitu. Nah, saya beberapa video mereka saya up di sosial media yang lain, sosial media saya gitu. Justru teman-teman saya dari Aceh yang non Ba'alawi, mereka komentar begini. Yang Ba'alawi ada yang unfollow ya, yang unfriend gitu di Facebook gitu. Sedangkan banyak dari ustadz-ustadz dari apa tidak memberikan tanggapan, cuman hanya ketawa saja gitu. Misalnya Habib Ali sebagai Menteri Keuangannya Allah. Nah, Allah itu bukan presiden, Bib. Ente harus betul-betul belajar tauhid supaya ente tahu ketika Allah ingin membuat sesuatu itu bukan karena izin daripada Habib. Allah itu maha bisa, mau berkuasa. Ya, seperti itu, nggak harus minta izin dulu, Bib. Boleh saya bikin ini? Boleh saya ciptakan? Enggak nego, enggak nanya pendapat. Itulah yang namanya keesaan. Dia bisa berkehendak apa yang dia kehendaki. Jadi maka jadilah ia. Jangan kun fayakun, kun fayahun, kun fayakun. Paham kagak? Nah gitu. Jadi nggak perlu nanya ke Habib. Bib, saya turunkan tsunami di Aceh, boleh Habib? Lah, kata Habib. Sehingga nggak diturunkan itu. Nggak begitu konsepnya. Walaupun itu waliullah itu tetap mendoakan seperti kaum muslimin yang lain. Ya Rob, jauhkan bala dari tempat ini, jauhkan penyakit dari anak ini misalnya. Sifatnya doa.
Kira-kira begitu nggak, Gus? Betul, Bang, betul. Karena gini sih Bang, apalagi ya khususnya masyarakat yang di Jawa ya, saudara kita yang di Pulau Jawa itu. Bentar, saya Jadi tanya Yai dulu. Lanjut aja, Gus. Saya tanya Yai Imat iya. mana? Kita lanjut ya. Jadi kan teman-teman atau saudara-saudara kita yang khususnya di Pulau Jawa, di mana penduduknya itu lebih padat begitu ya. Tentu karena banyak orangnya banyak, penduduknya banyak, sehingga ya orangnya pun macam-macam Bang. Betul, betul. Sehingga ketika Ya. siapapun itu, jangankan hanya sekedar menceritakan tentang karomah agar leluhur mereka itu dipercaya, yang ngaku nabi Betul. itu pun ada pengikutnya begitu. Betul. Sehingga Ngaku malaikat, ngaku nabi. Nah, ada ustaz. Bahkan ada Rasulullah yang namanya Rocky Gerung. Iya. Kenapa saya katakan di Pulau Jawa itu bukan berarti saya rasis. Bukan berarti begitu, kawan. Justru orang-orang seperti itu harus kita berikan kritikan gitu. Nah, ada yang namanya siapa itu yang musodek itu? Ada yang namanya yang Ahmad Musodek. Ada yang namanya Mirza Ghulam Ahmad. Ada cerita lagi Imam Mahdi akan menjadi presiden. Banyak sekali cerita seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu tabu di kalangan kita, Gus, di sini, Gus. Nah, ini terlepas daripada kita bukan rasis di sini, bukan membeda-bedakan. Memang kenyataan hari ini, justru itu akan menjadi fitnah di Pulau Jawanya sendiri. Padahal nggak semua orang Jawa seperti itu. Padahal yang melakukan itu nggak semuanya orang Jawa. Ada juga orang dari Yaman misalnya. Cerita datuknya bisa terbang. Ya kan? Ala kulli hal. Jadi kita sebagai umat yang memiliki pondasi Islam, yang memiliki akal yang cerdas, mari kita berpikir. Kita dengarkan pendapat. Kalau ada pendapat yang memang sangat tidak sesuai dengan ajaran kita, yakni ajaran Islam, ataupun maupun yang sifatnya adalah syariat, ataupun yang sifatnya yang lain gitu kan. Coba. Nah, kita cari guru yang betul, bukan yang terkenal. Nah, kadang ada orang yang terkenal, memang betul ajaran dia. Ada juga yang nggak terkenal, betul ajaran dia. Ada juga yang terkenal, tapi dia ngomong nggak benar, alias kazab. Atau Gus, saya menarik, saya nonton live antum hari ini. Ada juga kena prank sama datuknya. Dia ditipu sama datuknya, kemudian kita diajak untuk jadi korban penipuan datuknya. Nah, itu. Mohon izin, itu Kiai lagi ganti perangkat dari HP mau ke laptop. Siap. Mau diganti perangkat gitu. Ya. Silahkan dilanjut, Gus. Dilanjut. Sebenarnya kalau kita berdua itu bebas ngakak. Kalau ada Yai Imat, aneh segen. Aneh sampai lupa makan dimana tadi di awal. Gitu. Gini Bang, jadi apa tadi itu yang mengenai prank datuk itu kan ada yang nanya itu kan kalau di hadis, kan barang siapa yang menasabkan dirinya kepada yang selain bapaknya, maka dia akan mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat, laknat manusia. Dalam hadis yang lain, surga itu diharamkan kepadanya. Dalam riwayat yang lain, maka dia akan menjadi orang yang kafir. Nah ini sambil ada kiamat ini. Ahlan. Ya Allah. Dilanjut, Yai. Enggak. Mungkin Yai, mengenai apa prank datuk lah istilahnya Bang TJ tadi barusan itu. Jadi apakah selama ini itu benar bahwa para habaib itu merupakan korban dari pranknya Ali bin Abu Bakar As-Sakron gitu ya? Kalaulah memang iya, betapa kasihannya begitu ya? Gimana pandangannya?
Ya, silakan Yai. Saya juga udah pernah mengeluarkan statement tersebut. Nah, mereka itu sebenarnya meyakini sesuatu yang sebenarnya prank buat mereka gitu. Karena datonya nggak bisa berbuat apa-apa, akhirnya ngebuat cerita-cerita yang sifatnya khurafat tadi. Boleh jadi kan seperti itu gitu. Ini asumsi saya gitu. Saya nggak ada rujukannya. Makanya saya tanya malam ini sama yang lebih paham gitu, sama Yai Imad gitu.